Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahra Khairunisa dengan NIM 120220204 berasal dari program studi perencanaan wilayah dan kota dari TPB 54. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir semester mata kuliah pengantar komputer software atau PKS tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya mengambil program dari fisika dan matematika, yaitu tentang tekanan dan persamaan linier. Pada program pertama, saya menampilkan mata kuliah fisika dengan materi tekanan. Program ini sendiri bertujuan untuk menghasilkan nilai tekanan ataupun gaya ataupun luas penumpang dari data-data yang diinput nantinya. Tekanan bisa didefinisikan sebagai gaya yang bekerja persatuan luas penumpang tertentu dengan rumus yaitu P sama dengan F per A. Kemudian sebenarnya untuk flowchartnya sendiri yaitu seperti yang terlihat pada layar. Pertama yaitu menggunakan variabel bilangan dengan tipe real. Selanjutnya itu integer pilihan, integer nilai. Kemudian menggunakan perulangan loop. Yang pertama, output program percobaan perhitungan tekanan. Selanjutnya, output pilihan program yang akan dihitung pada percobaan nantinya. Yang pertama, mencari nilai P atau tekanan. Kedua, mencari nilai F atau gaya. Yang ketiga, mencari nilai A atau luas bidang. Selanjutnya, input pilihan antara kedua tiga. Selanjutnya, menggunakan if untuk pilihan yang pertama, yaitu untuk menghitung tekanan atau P. Langkah yang pertama yaitu masukkan nilai F dan masukkan nilai A. Kemudian menggunakan rumus P sama dengan F per A, kemudian akan keluar hasil nilai P dengan satuan Pascal. Selanjutnya untuk pilihan yang kedua, untuk menghitung nilai F atau gaya. Langkah pertama, masukkan nilai P, kemudian masukkan nilai A. Kemudian menggunakan rumus nilai P dikali nilai A. Ini menunjuk rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, maka F sama dengan P dikali A. Maka akan keluar hasil nilai F dengan satuan Newton. Selanjutnya yaitu untuk pilihan yang ketiga, yaitu menghitung luas bidang atau nilai A. Langkah pertama masukkan nilai F, kemudian masukkan nilai P. Rumusnya juga menunjuk daripada rumus tekanan. Rumus umum tekanan yaitu P sama dengan F per A. Maka nilai A sama dengan nilai F dibagi nilai P. Maka akan keluar nilai A dengan satuan meter kuadrat. Jika selain pilihan 1 atau 2 atau 3, maka pilihan error. Selanjutnya yaitu jika ingin mengulang program atau perhitungan ini, maka tekan bilangan 9 atau nilai 9. Jika tidak, input nilai 8. Maka program selesai. Ini saya akan mencoba run.
Yang pertama, saya ingin menghitung nilai tekanan, yaitu pilihan 1. Enter. Maka akan keluar semisal nilai F bernilai 10 dan nilai A 2, maka akan keluar hasil nilai P yaitu 5 Pascal. Jika ingin mengulang program atau ingin mengulang perhitungan, tekan 9 jika ya, tekan 8 jika tidak. Sini saya akan mencoba untuk mengulang perhitungan kembali. 9. Maka akan muncul kembali program percobaan perhitungan dan pilihan program percobaan perhitungan tekanan. Di sini saya akan mencoba untuk mencari nilai F. Enter. Semisal nilai P 7 dan nilai A 6, maka nilai F itu sebesar 42 Newton. Jika tidak ingin untuk mengulang perhitungan lagi, tekan 8, maka program akan terhenti. Selanjutnya, program di Dev C++ tentang percobaan perhitungan tekanan. Di bagian header, ada include uStream yang berfungsi untuk input dan output atau code dan scene. Kemudian, using namespace std ini berfungsi untuk agar tidak perlu menambahkan std di depan code karena sudah dideklarasikan di bagian header. Kemudian, float, tekanan gaya, luas bidang, integer pilihan, dan saya ulangi untuk mengulangi program nantinya. Di bagian in main ini adalah tubuh program. Pertama, menggunakan while dengan pilihan yang kurang dari 4. Pertama, output pengantar atau judulnya program percobaan perhitungan tekanan. Kemudian, output pilihan program menghitung percobaan pada tekanan dengan ada 4 pilihan. Yang pertama, untuk mencari nilai P atau tekanan, 2 mencari nilai F atau gaya, 3 mencari nilai A atau luas bidang, dan keempat exit atau untuk mengakhiri program. If untuk pilihan yang pertama, mencari nilai P, memasukkan nilai F, F itu gaya, memasukkan nilai A itu luas bidang, kemudian dengan rumus tekanan sama dengan gaya per luas bidang akan didapatkan nilai P, yaitu tekanan, dengan satuan Pascal. Kemudian pilihan yang kedua, else if, untuk mencari nilai F, masukkan nilai P, itu tekanan, masukkan nilai A, input itu luas bidang, dengan rumus gaya sama dengan tekanan dikali luas bidang, akan didapat nilai F atau gaya dengan satuan Newton. Kemudian, selanjutnya untuk yang pilihan ketiga, untuk mencari nilai A atau luas bidang, code, masukkan nilai F, dan input nilai F atau gaya, nilai P, itu tekanan, dengan
rumus luas bidang dengan gaya pertekanan, akan didapat nilai A atau luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya, jika selain pilihan 3 tadi atau pilihan 4, maka pilihan tersebut error. Selanjutnya, untuk mengulangi program bisa dengan memasukkan atau tekan S besar atau S kecil untuk mengulangi program. Maka program akan terulangi. Ketidak, program selesai. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk running program. Ini saya akan mencoba untuk mencari nilai P ke tekanan. Bentar. Mencari nilai P, masukkan nilai F. Semisal nilai F sebesar 20, nilai A 5, maka nilai P adalah 4 Pascal. Kemudian, tekan S atau S untuk mengulangi program. Jika ingin mengulangi program perhitungan tekanan, maka tekan S. Bisa S kecil atau S besar. Maka program akan terulang. Kemudian, pada kali ini, saya akan mencari nilai F. Mencoba untuk mencari nilai F. Tekan 2. Bentar. Masukkan nilai P. Misal nilai P sama dengan 6. Nilai A sama dengan 5. Maka nilai F yaitu sebesar 30 Newton. Jika ingin mengulangi program lagi, bisa dengan memasukkan huruf S besar atau S kecil. Jika pilihan percobaannya adalah 4, maka pilihan error. Pada program kedua, itu tentang program persamaan linear. Program ini diambil dari mata kuliah Matematika Dasar. Pada program kali ini, itu berupa penerapan dalam menu makan suatu warung. Menu makan ini saya mengambil berupa tiga menu. Saya menambahkan variasi pada program kali ini. Jika membeli kurang dari 5, maka mendapatkan diskon sebesar 10%, dan jika membeli lebih sama dari 5, maka akan mendapatkan diskon 20%. Untuk program kedua, flowchart-nya bisa terlihat dalam layar. Pada program persamaan linear, menu makan dalam suatu warung kurang lebih seperti ini. Selanjutnya pada program kedua, saya menggunakan program persamaan linear yang seperti untuk aplikasi DevC++ yang terlihat pada layar. Pada bagian header yaitu include new age. Ini file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Ini merupakan dari terdapat pada gauge di bawah ini, mana gauge ini berfungsi untuk menahan atau pause suatu program dan akan melalui mengeksekusi atau menjalankan program setelah memasukkan suatu input, baik itu sebuah berupa bilangan ataupun lainnya. Kemudian untuk lebih jelasnya, gauge ini akan dijelaskan ketika running program nantinya. Kemudian pada bagian header ada include di stream, ini sama seperti tadi. Ini untuk code ataupun scene, untuk output ataupun input
dan juga untuk N atau untuk mengakhiri program. Dan using namespace std sama seperti tadi, fungsinya in main ini ada berupa tubuh program. Maksudnya untuk pembukaannya atau ya warung di di output, kemudian output menu paketnya, dua ini berfungsi untuk melengkapi satu baris lagi pada hasil running program nantinya. Kemudian output paket A ada mie rebus plus telur plus es teh, paket B ada mie goreng plus telur plus nasi plus es teh, paket C ada mie soto plus nasi plus es teh. Kemudian akan diminta untuk memilih menu paket A atau B atau C. Maka masukkan input paket A atau B atau C. Kemudian ada pertanyaan, Anda ingin membeli beberapa porsi? Masukkan jumlah yang ingin dibeli 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kemudian untuk paket A, switch paket A bisa masukkan alasan kecil, itu seharga 13.000 paket A yang ini. Kemudian untuk paket B itu seharga 18.000 yang mie goreng. Paket C itu seharga 20.000. Kemudian dari seperti yang saya sebutkan tadi, itu biaya itu harga berupa harga makanan paket dikali dengan jumlah berapa porsi yang ingin dibeli. Ini jika jumlahnya 2 dikali dengan harga itu, kemudian ada diskon 0,1, ini sama dengan 10% dikali dengan biaya. Ini jika membeli dengan porsi kurang dari 5, terus itu 2, 3, atau 4. Maka jumlah keseluruhan, jumlah biaya total yang akan dibayar itu biaya dikurang dengan diskon. If jumlahnya itu lebih besar dari 5, sama seperti tadi biayanya itu harga dikali jumlah berapa porsi yang akan dibeli, diskonnya itu 0,2 atau 20%. Kali dengan biaya, maka total biaya yang akan dibayar itu berupa biaya dikurang diskon. Ini merupakan rumus persamaan. Maka akan muncul atau output Anda mendapatkan diskon 20%, Anda mendapatkan diskon 10%, ini jika yang ini. Selanjutnya, setelah memilih makanan menu paket dan beberapa porsi, akan keluar nota belanja. Dengan rincian pembayaran itu, menu paket yang tadi dipilih, jumlahnya berapa porsi. Untuk biayanya, biaya biasa, biaya itu harga paket dikali jumlah, kemudian ada diskon seperti yang telah dijelaskan tadi, itu jumlah belanjanya akan dikurangi. Namun pada warung kali ini terdapat pajak sebesar 500 seperti yang sudah disebutkan di atas. Ini. Kemudian terdapat total bayar keseluruhan setelah ditambahkan pajak dengan jumlah belanja. Maka akan
muncul atau output bayar dan input bayar. Bayar berapa uang yang akan dibayar sesuai dengan total yang telah keluar tadinya. Untuk kembaliannya itu berupa bayar dikurang dengan grand total. Maka uang kembaliannya akan keluar. Setelah itu muncul output. Terima kasih telah berbelanja di warung BZZ. Kemudian saya akan mencoba untuk running program. Warung makan BZZ dengan menu paket A, B, C. Kali ini saya akan mencoba paket C dengan porsi 3 dulu. Nah, akan keluar Anda mendapatkan diskon 10% karena dia kecil dari rumah. Sini ada nota belanjanya, rincian pembayaran, menu paket C jumlah 3 dengan biaya 60.000, diskon 6.000, maka jumlah belanjanya ada 54.000, pajak 500, maka yang harus dibayar 54.500. Bayar saya menggunakan uang 60.000. Ini yang disebut dengan gauge tadi pada include switch di selama output di tengah-tengahnya ada input. Ini bertujuan untuk pause supaya kita bisa menginput bayar angka bilangan bayar dari total yang harus dibelanjakan. Kemudian tekan enter, maka akan keluar jumlah uang kembalinya. Tapi kali ini saya menggunakan paket B, jumlah porsi yang lebih dari 5, misal 8, akan output, akan muncul kata Anda mendapatkan diskon 20%. Nah, diskonnya yaitu ini 20%. Harga yang harus dibayar yaitu 115.700. Misal saya bayar 200.000 rupiah. Lalu tekan enter, akan keluar uang kembalinya. Sekian program dari saya kali ini, dan sekian presentasi tugas PKS, tugas UAS PKS dan pelajaran 2020-2021. Saya Zahra Felinsa, pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.